Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kinerja institusi kepolisian selalu saja menarik perhatian, bahkan juga seringkali disoroti oleh publik. Dan tidak jarang banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian berujung viral. Ini pun berdampak adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum tersebut. Bahkan sebuah lembaga survei internasional mengeluarkan rilis tingkat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian ada di angka 41%. Apalagi mungkin Anda juga mengikuti belakangan banyak kasus yang ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan dan juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKBP Bintoro, Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menangani masalah ini dan apa pula upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan marwah institusi Polri di mata publik? Saya akan berbincang dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri periode 2009-2011. Selamat malam Pak Ito. Malam, pagi. Terima kasih Pak Ito sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Sama-sama. One on One. Saya tahu nih Pak Ito jadwalnya padat dan juga sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Adinda ya Pak ya. Nah Pak Ito, ini kabar yang mungkin tidak mengenakan lagi-lagi menimpa institusi Polri. Mungkin Anda juga melihat, menyaksikan banyak kasus yang ramai diperbincangkan. Sebagai orang yang 35 tahun berada di dalam institusi Polri, bagaimana Anda melihat ini Pak Ito? Ya, pertama Mbak Anggi ya, Polri sepatutnya bersyukur karena masyarakat masih memberikan atensi meskipun negatif. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap Polri. Ya, beda kalau misalnya masyarakat sudah cuek ya, didiamkan saja, nah itu beda. Yang kedua tentunya peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama Polri ini juga harus menjadi bahan masukan bagi Polri bahwa ada sesuatu yang harus didalami oleh Polri, mengapa ini bisa terjadi. Faktor penyebabnya itu harus didalami melalui pengkajian ya, dan secara terbuka. Yang ketiga, ini pun juga mungkin informasi buat Mbak Anggi bahwa saya pun juga selalu berkoordinasi, berkonsultasi ya dengan pihak Mabes Polri ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Artinya ini intens ya komunikasi. Ya, setiap saya menyampaikan kepada Bapak Irwasum ya, Pak Profesor Dedi, itu beliau selalu merespon dan memberikan jawaban. Nah, ini pas banget nih Pak Ito. Apa respon pihak Polri dengan banyaknya sorotan publik, ada oknum-oknum yang mencoreng nama Polri di sini. Dan itu bukan kaleng-kaleng juga kasusnya. Dugaan pemerasan sampai belasan M, bahkan 20 M lebih. Kemudian ada, kita tahu banyak kasus nih. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Tapi respon dari pihak polisian sendiri seperti apa? Beliau itu sangat positif ya, karena statusnya adalah sebagai Irwasum Polri ya. Kemudian juga saya baru tahu bahwa ternyata yang diviralkan itu juga ada beberapa macam, Mbak. Satu yang sifatnya hoax. Ada bahkan konten yang dibikin seolah-olah betul-betul polisi, padahal enggak. Yang kalau nggak salah kontennya lalu lintas nerima uang dari belakang. Itu sampai orang sengaja bikin seperti itu? Ya itu, ya mungkin ada orang iseng atau mungkin gitu. Tidak seneng ya kita banyak. Yang kedua, ada yang memang masih didalami karena ternyata kasus itu terjadi tetapi dibesar-besarkan, di blow up. Ya, seperti kasusnya Bintoro ini terakhir AKBP itu sekarang masih didalami ya. Dengan sekian besar uang yang dikatakan diterima. Juga diterima, ya, betul. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah yang di framing ya. Jadi berita itu sebetulnya tidak lengkap. Tetapi diunggah menjadi seolah-olah itu adalah berita yang benar. Contohnya misalnya Kapolda NTB ya. Jadi beliau itu Pak Tai Silitonga kan, beliau mengatakan sepotong dinaikkan sepotong, padahal ada lagi terusannya. Dan kalau kita melihat secara lengkap ternyata tidak sesuai dengan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ada yang memang betul-betul cinta kepada polisi untuk memberi masukan, tapi ada juga masyarakat yang ingin menjatuhkan, ya. Ada juga masyarakat yang mungkin iseng gitu ya, menyampaikan agar polisi juga istilahnya institusi ini akan menjadi tercoreng ya, tapi ini semuanya adalah masukan yang bagus ya bagi polisi untuk bisa bagaimana berbenah ya. Sebelum Pak Ito kita masuk case by case, sebelum kita masuk lebih dalam nih kasus Bintoro dan lain-lain, ini juga saya juga ada hal yang menarik perhatian saya. Lembaga survei internasional yang saya bilang tadi, Ipsos menyebutkan ini angka ketidakpercayaan loh ini dari publik di tanah air itu 41%.
itu hampir mendekati 50%. Artinya sebegitu besar rasa tidak percaya publik terhadap institusi penegakan hukum loh Pak itu. Mana lagi lembaga kita untuk meminta bantuan hukum dan lain-lain gitu. Ya. Kalau saya bicara masalah survei ya Mbak Anggi ya, itu tergantung daripada respondennya. Kita lihat lembaga survei internasional mengatakan 41%. Kemudian lembaga survei nasional, Litbang Kompas yang kredibel ya, yang kita bisa tahu bagaimana kredibilitasnya itu mengatakan bahwa angkanya itu justru 67%. Ini kan ada perbedaan. 67% untuk kepercayaan Masyarakat Kepercayaan kepada masyarakat polisi. ya. Ya. Oke. Meskipun agak menurun sedikit, tetapi 67% itu adalah rankingnya nomor 2 setelah TNI. Oke. Ya, jadi tanggal 24 Januari kemarin Pak Irwasum ya, yang beliau juga masih SDM, telah menyelenggarakan fokus group discussion tentang bagaimana kinerja Polri. Itu yang hadir ada seluruh Kapolda Indonesia, seluruh Kapolres ya, kemudian dan seluruh Kapolsek yang 4.600 baik secara offline maupun online. Nah, di situ kita bahas sehingga di sana kita bisa melihat bahwa apa yang sekarang sedang dicanangkan oleh Polri yaitu Beyond Trust. Sekarang tujuannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan. Ya. Karena kita tahu Mbak Anggi ya, saat ini yang terjadi dengan adanya viral, karena memang itu konsekuensi adanya medsos ya. Iya betul, tidak bisa ditutupin, semua Nggak bisa, transparan semuanya di semua depan mata. Ya, di situ polisi juga harus bersyukur karena masukan dari masyarakat ini akan bisa membangunkan kita. Yang mengawasi juga banyak bagi polisi langsung. Ini namanya social control dari masyarakat adalah berjalan sebagaimana yang tentunya diharapkan untuk menjadi polisi yang baik. Oke. Ya. Pak Ito tadi menyebutkan dari Litbang yang dilakukan lembaga survei nasional, angka kepuasan terhadap Polri 67 sekian persen. 7 sekian persen. Tapi Anda menyebutkan tetap turun. Artinya memang ada indikasi ya bahwa ya ada tidak puas juga masyarakat. Sempat dibahas nggak apa sih faktor yang menyebabkan itu selain kita tahu banyak oknum misalnya yang menggerogoti institusi Polri, apalagi? Banyak orang mengatakan mendambakan sosok Pak Hugeng. Saya setuju. Dari segi bagaimana beliau mempunyai satu komitmen komitmen dan juga sifat yang betul-betul integritasnya sangat tinggi. Tapi kalau kita melihat daripada dinamika kehidupan masyarakat Mbak Anggi ya, itu tentunya jauh berbeda dengan dulu dengan sekarang. Ya. Kita lihat kemarin ada satu menarik, yaitu diangkat bahwa tingkat kepuasan masyarakat di negara Finlandia itu paling tinggi, 95% ke atas. Kenapa? Karena masyarakatnya itu adalah taat hukum, ya, kesadaran hukum masyarakatnya sangat tinggi, sehingga boleh dikatakan polisi di sana nggak kerja. Artinya, kalau kita refleksikan ke negara kita, berarti masyarakat kita bisa dibilang juga nih agak kurang taat hukum juga nih masyarakat kita dengan sekarang yang paling gampang dilihat aja deh, di mana-mana coba motor ngelawan arus seperti itu sudah hal yang biasa. Yang kedua, geng motor di mana-mana dengan membawa parang, ya, menakut-nakuti, kemudian begal, ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa mengharuskan polisi ini turun untuk menangani sehingga terjadilah interaksi. Nah, interaksi ini kan tentunya bisa berakibat berpotensi terjadinya tindakan kekerasan, dianggap melanggar hukum dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang mencari-cari. Jadi kemarin itu dibahas dalam FGD, masih banyak ditemukan yang namanya istilahnya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kemudian ada lagi yang kalau dulunya namanya no viral, no justice, sekarang namanya no money, no service. Oke, ini menarik nih. Ini dari mantan seorang kabar reskrim sendiri yang mengakui artinya ada no viral, no justice, no money, no service. Itu yang terjadi di penegakan hukum kita. Anda mengakui itu? Ya, saya akui dan juga kita juga harus jujur. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan stigma itu? Sekarang gini Mbak, sebagai manusia, polisi juga manusia kan, dihadapkan kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Yang sekarang kita sendiri lihat kan, kondisi kesejahteraan sosial mereka adalah jauh dari memadai. Kemudian yang kedua, sekarang kondisi perekonomian di negara kita ini juga beda dengan negara-negara yang mungkin bisa memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan yang lain-lainnya ya. Tapi kan kita memang menyadari bahwa kondisi ekonomi negara kita ini memang saat ini sedang susah ya. Dan ini pasti berdampak juga, tidak mungkinlah sebagai seorang manusia tiba-tiba dia harus memikirkan anaknya sekolah. Pendidikan sekolah apa gratis? Kan nggak gratis. Kemudian juga dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain
yang saat ini. Setuju Pak Ito, tapi kan itu tidak berarti membenarkan hal-hal yang demikian, no money no Ya service. jelas, tapi kan kita harus bicara sebagai manusia, Backgroundnya sebagai harus manusia ya, Pak ya. Karena bicara pengalaman nih Pak, nah ini saya pengen curhat nih jadinya nih. Iya. Kejadian di adik saya, kita kehilangan motor waktu itu, lapor ke polisi ya. Harapannya namanya masyarakat mengadu ke aparat kepolisian karena tindak lanjut ya Pak Ito ya. Tapi hanya berhenti sampai di sana aja, tidak ada tindak lanjut dengan alasan operasionalnya nggak ada nih, kosnya terlalu tinggi. Nah pertanyaannya apakah memang tidak disiapkan untuk hal-hal yang seperti itu, atau memang setiap masyarakat yang kehilangan harus menyiapkan operasional cost sendiri untuk bisa melacak di mana? Itu sangat-sangat salah, sangat-sangat melanggar, ya. Karena bagaimanapun juga kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan atau dalam sumpah kita, ya. Kalau bicara begitu, nggak usah jadi polisi, jadi pengusaha, ya. Untung rugi itu ya. Tapi itu kan mungkin sebagian kecil daripada polisi-polisi lain yang masih baik ya, Pak ya. Bukan saya mengatakan polisi sudah baik, polisi saat ini banyak masalah. Kenapa harus diadakan fokus group discussion oleh Pak Irwasum? Itu karena kita menganggap ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam. Nah ini kita harus apresiasi nih Pak Ito. Di tingkat pimpinan Polri, di jajaran petinggi Polri sudah punya goodwill nih untuk memperbaiki ini. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi sampai ke bawah, memastikan bahwa ini turun nih sampai ke bawah, ke level bawah, aparat kepolisian melakukan hal yang sama nih, ngikutin apa yang sudah jadi perhatian di pimpinannya. Dulu saya ingat pemerintah ya, kemudian ditindaklanjuti oleh organisasi atau lembaga kepolisian, ada namanya pengawasan melekat, Mbak. Di sini kita menilai ya, baik para pengamat, para senior maupun juga yang masih dinas juga, bahwa pengawasan melekat ini lemah, ya. Karena tidak mungkin seorang Kapolres harus ngecek satu-satu misalnya kasus yang ditangani oleh anak buahnya. Itu yang ditanyakan juga untuk kasus AKBP Bintoro. Apakah Kapolres ini loh? Kita lihat dulu. Karena Kapolres ini kan bukan hanya masalah kasus saja. Dia ada masalah intelijen, masalah sabara, lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi begitu ini muncul viral, maka akhirnya Kapolres mengambil keputusan. Kenapa ini sekian bulan tidak ditangani? Harus segera ini yang tadi saya katakan. Ini satu bentuk dengan adanya media sosial sekarang ini sangat membantu bagaimana wajah polisi. Wajah polisi. Jadi social control itu tidak perlu orang itu memunculkan karena mungkin ada dampak dia takut dan lain sebagainya. Munculkan aja selesai. Tapi itu sampai saat ini Pak Kapolri sangat komitmen. Setiap namanya ada viral ya di medsos itu harus ditindaklanjuti. Ya, tapi ini kan terjadi terus, Mbak ya. Betul, dan kita berharapnya jangan nunggu viral dulu baru ditindaklanjutin ya Pak ya. Kita berharapnya begitu kita ngelapor ke polisi langsung ditanganin tanpa harus viral gitu loh. Jangankan Mbak Anggi, ada satu cerita. Ini kebetulan keluarga seorang perwira tinggi ya. Perwira tinggi Polri, keluarganya sekali waktu dia di tengah jalan ya, di jalan tol, karena dia motornya tiba-tiba diambil sama orang yang mengaku dari leasing. Begitu diambil, kemudian dompetnya semua diambil, lapor. Tidak hanya motor, penjagaan. Penjagaan bicaranya apa? Kalau gitu kamu kembali lagi ke TKP, nanti minta pernyataan dari ketua RT. Ini sangat konyol. Ya, orang disuruh balik lagi ke TKP, habis lapor ke polisi balik lagi sendiri. Ya, akhirnya keluarganya atau omnya ini telepon kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres kemudian ngecek ke Polsek, Kapolseknya sendiri langsung ke sana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak punya hubungan keluarga seorang petinggi Polri atau petinggi TNI? Betul sekali. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang keliru, yaitu adanya diskriminasi tebang pilih dalam atau kemalasan. Kemudian kemarin dibahas, Pak, semua ini adalah akibat dari apa? Dari pendidikan. Orang sekarang mengatakan, kenapa polisi cuma sekian bulan sudah jadi polisi? Saya balik sekarang, seberapa banyak negara bisa menyediakan anggaran untuk mendidik polisi yang misalnya minimal 1 tahun atau 2 tahun. Itu kan pengaruh juga kan, Pak? Baik. Ini menarik nih Pak Ito. Tadi juga Anda menyinggung soal kasus Bintoro. Kita akan masuk sana ke dalam ya. Bagaimana untuk memberikan servis tanpa tebang pilih atau bahkan menghindari pemerasan. Kita akan memperdalam ini terkait juga dengan kasus AKBP Bintoro. Usai jeda sesaat lagi. One on One akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami.